Oke, yang berikut ini kawan punya tanggapan atau kawan melihat sendiri khususnya di aparat kepolisian ya. Mereka tangani misalnya ketika berhadapan atau perempuan yang melaporkan mereka punya kasus di aparat sendiri, kawan melihat dong punya penanganan itu seperti apa. Karena yang biasa selain kekerasan kekerasan yang terjadi dalam antara pasangan atau dalam keluarga, tetapi ada yang terjadi tuh di ranah digital. Iya, betul. Nah itu saya lihat itu juga banyak sekali. Tetapi kadang mereka juga mengeluh ketika melapor, tapi responnya itu kadang kasih alasan yang bisa dibilang berbelit-belit. Betul. Terus tidak tahu itu cara mereka untuk menolak secara halus atau seperti apa itu kan tidak tahu. Tapi kawan sendiri melihat itu seperti apa penanganan dari aparat kepolisian sendiri. Oke. Siap. Dalam penanganan kasus, selama saya mendampingi kasus perempuan dan anak, itu mulai dari tahun 2019, saat saya gabung di LBH Papua sampai dengan sekarang di Tompo Ruang Aman, itu rata-rata kasus yang seperti dibilang sama kawan Nelly tadi, soal kasus kekerasan berbasis gender online, itu masih sangat sulit diupayakan untuk ke tahap yang lebih lanjut oleh kepolisian. Bukan beberapa kasus sih, sebenarnya semua kasus yang kami dampingi dari tahun 2019 sampai dengan detik ini ya, sampai dengan detik ini itu semua kasus KBGO ketika kita masukkan ke unit cyber Polda Papua itu alasannya kurang alat. Padahal kasus KBGO ini paling banyak menimpa perempuan Papua. Dan kita lihat kasus KBGO ini sangat marak terjadi di dunia online. Banyak menimpa perempuan Papua, baik sengaja maupun tidak sengaja. Betul, ya. Sayangnya itu kan ketika ada kasus yang disengaja dan indikasinya sudah mengarah ke pelaku, tetapi masih ada pembungkaman begitu, tidak ada tindak lanjut yang ditangani lebih serius. Bahkan kasus-kasus seperti ini berakhir di mediasi. Saya sendiri melihat bahwa tindakan pengabaian dan tidak tuntasnya penanganan kasus kekerasan berbasis gender online ini sendiri yang rata-rata terjadi di perempuan Papua ini, menurut saya ini semacam bentuk pembunuhan karakter perempuan Papua, karena rekam digitalnya itu akan selalu ada, begitu. Dan selama ini bahkan dalam sejarah peradaban, orang-orang itu selalu memandang sebuah bangsa itu berhasil ketika perempuannya berhasil. Atau biasanya indikator keberhasilan sebuah bangsa itu tergantung daripada perempuannya, begitu. Dan sekarang ketika dikaitkan dengan kasus perempuan-perempuan Papua yang marak menjadi korban KBGO dan terjadinya pembiaran, ini sendiri menurut saya merupakan salah satu rangkaian dari pembunuhan karakter dan juga mungkin bagian dari slow motion genocide ya, atau genosida begitu. Jadi kita tidak merasakan secara langsung, tetapi proses yang terjadi ketika adanya pembunuhan karakter perempuan Papua, orang akan melihat, oh ternyata perempuan Papua ini seperti begini. Karena itu terekam, kejahatan yang difasilitasi oleh teknologi itu lebih bahaya begitu. Dan sayangnya semua penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender online itu tidak pernah diproses dengan serius, dengan selalu ada alasan kurang alat kayak begitu. Kalau kurang alat kan ngapain ada unit cyber yang khusus untuk ungkap kasus KBGO? Apakah unit cyber ini hanya spesialis untuk kriminalisasi teman-teman yang sering mengkritisi pemerintah begitu kan? Memang kebanyakan ke arah situ. Dan kita lihat memang tidak ada upaya lebih lanjut soal kasus-kasus kekerasan berbasis gender online yang menimpa
perempuan Papua, dalam kasus-kasus itu kita lihat ada foto-foto teman-teman perempuan yang diedit, sengaja diedit, kemudian video-video yang kemudian juga sekarang teknologi ini sangat canggih ya, jadi orang bisa mengedit muka seseorang terus dipasang di bagian tubuh orang lain, terus disebarluaskan di media sosial, kebanyakan di media sosial X. Dan itu sangat cepat begitu dilihat oleh orang, kemudian banyak orang juga yang memberikan reaksi terhadap postingan-postingan tersebut. Kan mereka yang, apalagi yang gaptek atau kurang paham teknologi itu, jadi berpikir ini dia sudah, padahal tadi macam misalnya sekarang perkembangan dengan AI yang sekarang ini kan tinggal kita kasih masuk foto muka orang, terus dia akan mengubah apa tuh model orang itu dengan mengikuti wajah itu, dan kemudian masyarakat yang tidak memahami menjudge wah ini dia ini, padahal bukan. Itu betul seperti itu kondisinya. Dan selain itu memang ada video-video juga yang secara sengaja itu memang disebarluaskan dalam kasus ini, dalam beberapa kasus yang kita dampingi soal video-video yang sengaja disebarluaskan. Ini biasanya motifnya itu balas dendam, cemburu yang dilakukan mungkin oleh mantan pacar atau mantan suami kayak begitu. Dan kalau pemerasan pernah itu ada satu kasus juga yang kemudian masih berkaitan dengan pinjaman online, pinjol. Jadi ketika debt collectornya mau untuk menagih utang, mereka sampai harus mengedit foto perempuan tersebut, terus diperas begitu. Kalau tidak dikembalikan uangnya, berarti foto ini kami akan sebarkan kayak begitu. Jadi sebenarnya banyak sekali motif-motif kejahatan yang terjadi di dunia online, dan itu sayangnya Polda Papua belum bisa menangani kasus-kasus ini dengan baik ya, karena mungkin tadi alasan keterbatasan tersebut. Jadi seperti itu, sayangnya kita hanya bisa mendorong ya semampunya kita. Selebihnya juga mungkin kita juga akan mengupayakan, akhirnya kita sendiri yang mengadvokasikan kasus teman-teman yang datang mengadu dengan membuat berbagai macam akun fake yang kemudian kita buat hanya untuk melaporkan akun-akun yang menyebarluaskan video atau foto-foto dari para korban. Jadi seperti itu. Itu kalau khusus untuk kasus KBGO sendiri, kekerasan berbasis gender online. Nah, sedangkan di kasus-kasus lain itu memang kita lihat pandangan atau perspektif kepolisian dalam menangani kasus perempuan itu memang masih sangat minim begitu ya. Ini yang misalnya mereka lapor ke kantor. Gitu. Iya, apalagi kalau di unit-unit, di kepolisian sektor atau di polsek. Itu tuh karena tidak ada kapasitas orang yang menangani kasus perempuan dan anak, tidak ada unit perempuan dan anak. Itu akhirnya biasanya kasus perempuan dan anak yang terjadi di lingkungan sektor atau polsek itu biasanya dikembalikan ke para adat. Dan tidak mampu untuk diselesaikan di ruang kepolisian dan akhirnya sendiri, kalau kembalikan ke para adat atau ke keluarga itu akhirnya kasusnya tuh tidak berdampak adil bagi korban. Gitu. Jadi itu yang masih minim. Kemudian kalau lihat sekalipun ada unit perempuan dan anak, misalnya di Polres itu kan biasanya ada unit perempuan dan anak. Tetapi sekalipun ada unit perempuan dan anak itu masih saja ada beberapa penanganan kasus yang tidak sesuai prosedur. Bahkan kita temui juga dalam penemuan kasus itu banyak juga polisi-polisi atau oknum-oknum polisi yang bekerja di unit tersebut itu masih punya pemahaman yang tidak sensitif gender. Jadi akhirnya perempuan yang masuk melapor ke unit tersebut itu bisa diintimidasi, justru didiskriminasi, disalahkan lagi kayak begitu. Mungkin bilang mungkin kok pakaian yang salah. Iya, kayak begitu. Saya juga pernah temui kasus seperti itu saat dampingi satu korban KDRT sampai masuk di salah satu penyidik yang menyidik kasus itu. Dia
justru bilang sebelum melakukan pemeriksaan, dia bilang, mungkin ibu yang kurang servis kah? Nah, Itu kan ya. pandangan-pandangan yang kemudian Betul, bikin ya. korban itu akhirnya ragu-ragu untuk melapor. Ragu-ragu. Mereka rasa tidak percaya Tidak akhirnya percaya, kepada betul, kepolisian untuk menangani kasus mereka. Jadi anggap anggap itu sebuah lelucon, padahal dia pikir ini bicara dengan dia punya keluarga, padahal ini korban. Iya, itu sudah. Apalagi maksudnya memang sangat sangat parah itu karena yang menangani kasus itu tidak pernah punya pandangan atau punya pemahaman soal itu, tentang perempuan sendiri itu. Iya, betul. Apalagi dilihat dari latar belakang atau pendidikan itu kan sangat itu memang pasti akan terbawanya misalnya nanti pemahaman seorang awam gitu. Kayak tadi mungkin kurang servis atau mungkin karena mungkin kok pakaiannya terlalu seksi atau bagaimana sehingga mengundang hal-hal seperti ini, padahal kan dia tidak melihat bahwa ini dia korban ini. Iya, itu. Yang terutama lagi perasaan. Tidak memposisikan korban itu sebagai korban, tetapi justru menjadikan korban sebagai sumber penyebab. Ya, betul. Begitu. Jadi akhirnya korban yang pergi ke sana tuh ya rasa bimbang untuk melaporkan. Pasti, ya. Krisis kepercayaan juga kepada kepolisian untuk betul. melaporkan mereka punya kasus. Karena seharusnya di unit-unit seperti itu, unit yang khusus menangani perkara perempuan dan anak itu kan memang sudah seharusnya berpihak kepada korban. Apapun situasinya itu sudah menjadi kewajiban begitu untuk berpihak kepada korban perempuan dan anak. Tetapi yang kita lihat nyatanya masih seperti itu. Jadi masih sangat sulit. Dan kemudian yang berikutnya itu ada salah satu upaya yang kemudian diarus utamakan di seluruh kepolisian melalui restoratif justice. Nah, restoratif justice ini proses penyelesaian masalah di luar daripada peradilan. Jadi biasanya mereka dorong mediasi itu sesuai dengan Perka Polri nomor 8. Jadi saat ada kasus mereka biasa utamakan mediasi. Dan ini sebenarnya sangat merugikan korban perempuan ketika tingkatan kasus itu adalah tingkatan kasus yang tinggi. Misalkan kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini kan kalau kita lihat juga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu tidak mesti melakukan mediasi. Jadi harus diproses hukum, apapun ceritanya, alasannya itu sudah wajib untuk diproses hukum karena tingkatan kasusnya ini sudah tinggi begitu. Tetapi dalam praktek itu beberapa kali kita melihat ada upaya-upaya seperti ini untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dan ketika sudah didamaikan itu selesai begitu. Dengan bayar denda tadi. Iya. Misalkan dengan bayar denda, nah kita lihat itu kan korban-korban dengan kasus kekerasan seksual juga ini kan mereka punya trauma yang sebenarnya lebih berat begitu. Walaupun memang ada korban-korban lain juga yang punya trauma yang mungkin bisa sama dengan teman-teman korban kekerasan seksual, tetapi tingkatan kasusnya itu kan lebih tinggi. Jadi harusnya itu berjalan sesuai mekanisme hukum yang semestinya, misalkan melalui Undang-Undang TPKS, agar tidak hanya proses hukumnya saja yang berjalan, tetapi bagaimana korban itu juga bisa pulih dari dia punya trauma, kemudian mendapatkan akses bantuan yang lain juga. Jadi ya itu yang sebenarnya disayangkan, karena beberapa tahap proses penyelesaian masalah di kepolisian, khususnya terkait kasus-kasus yang berat, itu masih sering di restoratif justice kan gitu. Padahal maksudnya kalau dari kasus hukuman dan dia jalan itu kan bagian daripada pembelajaran atau efek jerah. Tetapi kalau berakhir dengan tadi penyelesaian secara keluarga dan lain-lain itu kan bukan malah bikin jerah. Benar, itu akan ada ruang baru lagi untuk mengulangi kasus yang sama. Ada pikiran nanti masalah sebab. Iya, kan nanti pikirannya pelaku tuh kan kayak begitu. Kalau apalagi kalau sudah jadi tabiat. Tabiat ya. Jadi dengan
sanksi yang mungkin minim, ya mereka akan rasa tidak apa-apa begitu kalau dibuat lagi karena ujung-ujungnya nanti akan diproses seringan itu. Ya, pasti bayar dengan uang, apalagi kan ini kalau menyasar ke apalagi ke pejabat. Pejabat tuh pasti kan itu berapa? Nah itu gitu, ya. Sayangnya itu sih ketika kasus ini mungkin kalau terjadi pelakunya adalah masyarakat biasa mungkin itu bisa didorong dengan proses hukum. Tetapi kalau ini berkaitan dengan pejabat tadi ya, itu akan sangat susah sekali, bahkan kasusnya tuh langsung hilang. Ada kita temui waktu itu tuh sempat satu kasus itu begitu, tiba-tiba hilang, padahal ini sedang diproses hukum. Jadi sebenarnya itu ya, relasi kuasa itu dia mampu juga untuk membeli hukum itu, produk hukum itu sendiri. Apalagi dia punya penegak hukumnya kalau lagi artinya senang untuk terima suap. Iya, itu sangat parah sekali. Bagaimana mau dapat keadilan kalau penegak hukumnya seperti itu? Jadi memang sangat susah, sangat susah. Tapi memang kalau misalnya di penegak hukumnya sudah seperti ini ya, nanti kan artinya ke ruang mana lagi yang perempuan dia harus misalnya korban kekerasan yang dialami oleh perempuannya dia harus cari keadilan. Dari misalnya yang kita punya diskusi yang sebelumnya itu kan kita lihat lembaga di pemerintahan, misalnya di dinas atau di misalnya lembaga-lembaga yang menangani kasus terkait dengan perempuan itu kan macam kita punya diskusi yang lalu itu kan mereka melihat kepada itu aturan, mereka punya organisasi, sementara mereka bersuara untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan ini, tapi mereka tidak selesaikan sampai ke akarnya. Betul. Tidak menyelesaikan secara tuntas, tapi masih sebatas formalitas. Yang penting program kerja dan lain-lain. Sehingga perempuan sampai dengan hari ini ya mau cari keadilan sampai di mana seperti itu. Apalagi kan kita khusus di Papua ya. Khusus di Papua atau secara adat atau secara adat istiadat atau orang Papua akan menyebut misalnya mengistilahkan tanah itu adalah mama, atau dengan bahasa lain tanah itu adalah perempuan. Artinya memberikan kehidupan. Perempuan itu melahirkan kehidupan, tanah itu memberikan kehidupan, yang memberikan makan dan minum seperti itu. Yang mencukupkan orang Papua itu bagaimana untuk dia bisa hidup, tumbuh dan berkembang. Jadi sampai sangat disayangkan juga. Artinya kita kalau melihat dari sisi sifat kolonialisme atau Indonesia sendiri memperlakukan kita punya perempuan Papua dalam situasi seperti itu. Tapi sangat menyedihkan kalau kita sendiri yang orang Papua itu memperlakukan kita punya perempuan juga seperti itu. Betul. Seperti misalnya tadi, karena dia pejabat, tapi dia korbankan perempuan Papua. Tapi karena dia punya kekuasaan, dia melegalkan itu. Jadi dia anggap itu biasa. Seperti itu kan sangat disayangkan juga. Toh. Artinya kalau mau generasi yang kita bilang hitam kulit keriting rambut atau yang mewariskan di Papua masih artinya mewariskan marga dari bapak itu sendiri toh. Nah itu kalau besok-besok semua misalnya perempuan Papua semua sudah ada, siapa gitu. Nah itu memang saya pikir dari kita punya diskusi ini kan menjadi evaluasi untuk kita sendiri. Tapi saya pikir juga penting untuk teman sendiri melihat kita bicara Papua ini dalam situasi orang Papua yang sedang berjuang untuk menuju pembebasan atau menentukan nasib sendiri. Apakah kekerasan terhadap perempuan itu juga dilakukan dalam segi perjuangan itu? Nah itu teman melihatnya seperti apa? Dan pelakunya
apakah orang yang bicara tentang pembebasan itu atau pasti saya sendiri secara pribadi juga kan melihat memang ada beberapa kasus yang itu juga lihat dari beberapa peristiwa yang terjadi. Tapi dari teman-teman yang fokus di bagian isu ini pasti melihat itu, dan teman-teman punya kasus yang teman-teman lihat itu ada seperti apa dan menurut teman-teman itu bagaimana? Iya, baik, ini memang pembicaraan yang mungkin agak sangat sensitif karena juga secara tidak langsung mungkin akan menyinggung, tetapi saya rasa ini akan menjadi tadi ya pelajaran untuk kita bersama-sama karena kita semua sedang belajar untuk menuju pembebasan itu. Betul. Dan sebelum maksudnya kita tidak harus bilang, kalau bagi saya tidak sepakat kalau sampaikan saya istilahnya sudah kita dapat istilahnya orang Papua atau dalam orang Papua bilang sudah nanti dapat itu buruan babi itu baru nanti masalah yang lain kita bicara. Bagian itu saya tidak sepakat, tapi bagaimana satu demi satu masalah itu kita carikan solusi penyelesaian seperti apa supaya di kemudian hari tidak menumpuk. Betul, sepakat. Menumpuk nanti kita bisa setengah mati nanti. Masing-masing bingung mau berjuang yang mana. Masing-masing nanti kembali ke dep sudut. Ya. Iya, siap. Jadi memang sebenarnya ini juga menjadi keprihatinan pribadi saya sebagai perempuan Papua yang juga masih fokus mendampingi kasus perempuan dan akhir-akhir ini juga melihat banyak kasus yang mungkin dilakukan, tetapi yang dilakukan oleh kawan-kawan yang sudah dianggap itu sebenarnya sadar akan perjuangan begitu. Dan disitulah letak letak kesedihan dan juga letak penyesalan saya terhadap kawan-kawan yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Karena ketika kita berbicara soal pembebasan sebuah bangsa itu pasti tidak terlepas dari pembebasan kelompok-kelompok yang masih tertindas. Termasuk yang paling rentan terhadap kekerasan adalah kelompok perempuan. Jadi ketika ada kasus kekerasan yang menimpa kawan-kawan perempuan dalam organisasi yang mungkin dengan secara sadar memperjuangkan pembebasan, itu sangat disayangkan begitu. Dan tidak hanya terbatas kepada organisasi, tetapi juga kawan-kawan individu yang mungkin secara sadar memperjuangkan pembebasan, tetapi masih melakukan penindasan terhadap perempuan, perempuan Papua pada khususnya. Dalam beberapa waktu lalu itu ada peristiwa besar yang juga cukup buat saya sedikit emosi. Jadi saya sempat sentil di Facebook, kenapa di tangan kiri teman-teman berjuang untuk pembebasan, sedangkan tangan kanan teman-teman kepal untuk menindas perempuan. Dan ini sebenarnya bagian dari kritik saya terhadap kawan-kawan yang berjuang mengatasnamakan perjuangan, tetapi menodai nama perjuangan tersebut dengan melakukan penindasan terhadap perempuan Papua sendiri. Watak teman-teman yang melakukan kekerasan terhadap perempuan ini kan tidak bedanya dengan sistem kolonial yang terus menindas kita. Terus menindas kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok yang termarginalkan oleh karena sistem yang tidak setara. Jadi saya juga melihat ada posisi-posisi yang kemudian masih belum setara dalam perjuangan, khususnya untuk memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Ketika kita bicara perjuangan pembebasan, kita masih mengarah kepada perjuangan-perjuangan yang bersifat masculinity atau bersifat kelaki-lakian. Dan itu sebenarnya menjadi salah satu
alasan juga ya, mungkin yang saya lihat bahwa beberapa perempuan-perempuan yang tumbuh dalam gerakan itu juga masih akhirnya terkungkung dalam gerakan-gerakan yang kekuatan patriarkinya itu lebih tinggi, begitu. Ada kelompok-kelompok yang lebih superior, akhirnya bisa menindas kelompok-kelompok yang inferior, dalam hal ini perempuan. Tetapi juga kita perlu melihat ada beberapa kelas-kelas juga ya dalam mungkin dalam organisasi yang bisa dibilang patron, patron terhadap satu orang atau mungkin bisa sistem senioritas dalam organisasi itu juga masih menjadi sebenarnya masih menjadi kendala bagi teman-teman perempuan untuk bersuara. Selain daripada itu, pandangan-pandangan patriarki yang berkembang ini kan akhirnya membuat perempuan itu sering dijadikan objek dalam segala hal. Ada pandangan-pandangan subjektif yang akhirnya mengarah ke diskriminasi terhadap gender, diskriminasi terhadap kelompok perempuan. Dan ini masih menjadi perjuangan kita bersama-sama. Karena sebenarnya memang kita sedang, perempuan Papua ini sebenarnya sedang memperjuangkan pembebasannya secara kuat begitu, secara penuh tenaga. Karena kita sedang melawan berlapis-lapis wajah penindas. Karena wajah penindas itu kan ada yang kentara, ada yang tidak, ada yang berwujud teman, tetapi ada juga yang benar-benar berwujud lawan, begitu. Walaupun memang secara sadar kita sedang melawan hal itu, tetapi ketika perjuangan itu juga hanya dilakukan oleh perempuan sendiri, itu memang akan sangat susah. Jadi memang ketika kita membicarakan perjuangan perempuan, maka kita harus bicarakan bagaimana perjuangan laki-laki dan perempuan bersama-sama untuk memperjuangkan keadilan pembebasan perempuan tersebut. Jadi pembebasan perempuan itu tidak hanya tugas perempuan untuk membebaskan dirinya, tetapi juga menjadi tugas laki-laki juga untuk memperjuangkan pembebasan perempuan. Artinya kalau lihat di situasi ini, kalau mau dibilang ya laki-laki kok bicara pembebasan, misalnya perjuangan besar untuk bangsa, tetapi perempuan sendiri masih lihat dia punya kasus sendiri. Artinya dia masih berjuang untuk dirinya. Karena belum mendapatkan ruang tadi toh. Masih dia ruang sendiri, atau dia dilihat tidak diperhatikan untuk bagaimana dia ini bebas dulu dari lingkungannya dia. Baru bagaimana supaya dia bicara yang bangsa punya, dan kemudian baru bicara soal bagaimana laki-laki dan perempuan Papua itu bicara untuk yang besar, masalah besar, artinya pembebasan bangsa itu sendiri. Kan sangat miris juga, artinya kayak tadi kolonial dia buat, isinya Indonesia dia buat begitu, kemudian kita di sesama atau anak Papua atau orang Papua sendiri itu melakukan tindakan yang ini. Artinya itu saya pikir kadang itu kita sadar bahwa ini masalah, tetapi mungkin karena tidak terlalu banyak didiskusikan, jadi seakan-akan kasus itu dia berulang tapi anggap biasa. Biasa. Jadi terjadi lagi, itu biasa. Tapi kita tidak lihat bahwa ini dalam perjuangan ini semacam batu kerikil yang ada yang kita, kalau di orang teologi atau gereja kan bilang balok di mata sendiri itu. Saya pikir memang itu artinya perjuangan atau bicara soal perempuan ya, terutama tadi menurut saya kalau kita bicara soal perempuan dan menyamakan atau mengistilahkan dia sebagai tanah, yang kita menyebutnya sebagai mama, berarti kan hari ini kita bicara kita semua harus bergerak bersama untuk bicara tentang isu perempuan itu sendiri. Dan itu yang juga menjadi saya punya refleksi beberapa tahun terakhir ini, karena memang sudah banyak advokasi yang menggaungkan
dengan itu ya istilah tadi kampanye tadi tanah adalah mama adalah tanah. Tetapi yang saya lihat itu sebenarnya mungkin hanya sebagai slogan begitu ya, untuk menjalankan kampanye tersebut. Tetapi dalam tindakan itu beberapa kawan-kawan itu masih menindas perempuan yang juga sebenarnya itu disimbolkan secara filosofis ya. Orang Papua itu menganggap perempuan adalah tanah. Jadi tidak lagi dengan konotasi yang positif, tetapi yang negatif. Teman-teman melihat bahwa perempuan ini adalah tanah yang bisa diinjak kapanpun, bukan lagi itu konotasi lain. Bukan lagi untuk memberikan kehidupan begitu. Tapi yang sekarang banyak dipraktekkan seperti itu. Perempuan Papua disimbolkan sebagai tanah, tetapi dalam praktek teman-teman banyak menindas perempuan, menginjak-injak harga diri perempuan. Ya, dan itu sebenarnya menjadi hal yang sangat-sangat menjadi keprihatinan kita bersama begitu. Ya. Jadi, nah gini macam kita bicara belum misalnya di tempat perempuan yang di tempat pengungsian, terus perempuan yang misalnya di Merauke ya, yang hari ini masif dengan yang investasi, yang masif dengan pembukaan lahan dan lain-lain, itu kan pasti perempuan itu yang mengalami dampak yang double tadi. Artinya dalam mencari makan, mengolah makan, bagaimana sumber pangan itu yang sudah dirusak oleh alam, perusahaan-perusahaan yang masuk sehingga sampai saat ini toh. Betul. Berarti memang bagi kawan sendiri toh. Ini bukan mengandai-andai, tapi artinya dari kawan punya refleksi itu sendiri. Kawan punya refleksi dari semua refleksi yang ada itu kira-kira misalnya bukan seandainya kekerasan terhadap perempuan ini belum menjadi pendiskusian bersama, terutama untuk orang Papua dan khususnya lagi laki-laki Papua itu sendiri. Kawan melihat perjuangannya ke depan seperti apa? Artinya kalau perempuan ini belum bebas, itu rasa bebas. Kalau saya sendiri masih punya pemahaman yang mungkin akan sama ya seperti kawan-kawan yang sedang memperjuangkan pembebasan perempuan, seperti yang dikatakan oleh almarhum Rinto Kogo ya, bahwa pembebasan sebuah bangsa itu tidak terlepas dari pembebasan perempuan. Jadi ketika kita membebaskan bangsa, kemudian ada kelompok-kelompok yang masih tertindas kita perlu menanyakan balik kata pembebasan tersebut. Karena ketika ada kelompok-kelompok yang masih merasa tertindas, itu bangsa tersebut belum bebas begitu, karena ada bentuk-bentuk penindasan yang masih terkungkung, masih langgeng dalam kotak-kotak atau kelompok-kelompok rentan tersebut tadi. Kalau saya sendiri juga melihat dan juga ini mungkin jadi usul, selain tadi ya pendiskusian soal perempuan Papua ini memang harus terus dilakukan. Suara-suara perempuan itu harus didengarkan dalam organisasi yang juga khusus memperjuangkan pembebasan. Itu perlu melakukan atau membuat kelas-kelas yang khusus terkait dengan pendidikan politik perempuan. Jadi akhirnya itu teori tentang perempuan itu bisa sama-sama dibahas di dalam organisasi, dan kemudian itu juga bisa menjadi tolak ukur bagi teman-teman sesama pejuang untuk kemudian mempraktekkan hal-hal yang dianggap bisa memperjuangkan kebebasan, termasuk kebebasan perempuan itu. Jadi memang itu tadi butuh banyak suara tentang perempuan, dan harus ada ruang khusus
dalam organisasi yang menyuarakan suara-suara perempuan. Ya, ya. Berarti artinya apa? Ini satu yang tadi saya bilang satu kerikil kecil yang ada di dalam perjuangan bangsa. Iya, betul. Kerikil kecil yang artinya kalau aktivis itu masih melakukan, artinya tadi kawan ada tulis tangan kiri angkat untuk bicara pembebasan bangsa, terus tangan kanan pakai untuk menindas perempuan itu sendiri. Artinya itu persoalan yang harus diselesaikan. Apalagi almarhum Rinto Kogoya juga, artinya dari depo refleksi itu, dia juga sampaikan itu bukan sebuah ungkapan yang tiba-tiba, tapi kan sebuah perenungan yang artinya ini harus selesai dulu. Benar. Harus selesai. Artinya jangan kita bicara bahwa kita capek dulu baru kita selesaikan satu-satu. Itu kan betul. Itu kan tumpuk nanti kan. Benar. Ya, misalnya dalam proses menuju pembebasan ya pendidikannya seperti apa, kesehatannya seperti apa. Tapi kekerasan tentang perempuan ini seperti apa. Nah, itu juga harus dibicarakan. Artinya kayak tadi, jangan lagi kita tingkah laku seperti aparat tadi. Kan tidak ada bedanya begitu. Artinya berarti ya kita bicara soal pembebasan ya secara teman-teman yang bicara soal pembebasan secara pemahaman harus tuntas di bagian itu. Betul. Supaya bicara soal pembebasan bukan bicara di satu pihak atau di isu tertentu, tapi semua pendidikan, kesehatan maupun perempuan maupun soal ekonomi itu semua tuntas harus di situ. Bicara soal pembebasan. Iya. Nah, itu saya pikir memang bukan satu pekerjaan, tapi itu tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh teman-teman di gerakan itu sendiri. Iya. Nah, ini ada yang mau disampaikan dulu. Kalau saya tadi memang singgung soal yang kawan Rinto bilang, terus saya jadi ingat ini juga Bapak almarhum Philip Karma waktu di beberapa waktu lalu, sekitar 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu di kantor Elsam Papua itu dalam satu agenda perempuan di sana beliau sempat menceritakan pengalaman dan juga sempat mengakui kalau beliau adalah pelaku yang secara tidak sadar itu melakukan kekerasan terhadap perempuan, dan itu apa yang beliau sampaikan pada saat itu adalah bentuk perenungan panjang yang beliau sudah lewati pada saat itu. Beliau merasa bahwa keputusan yang beliau ambil atau Bapak Philip ambil pada saat itu ketika memilih jalan untuk harus ada di jalan pembebasan, itu secara tidak langsung mengaitkan seluruh keluarganya. Jadi istrinya, baik anak-anaknya juga ikut diteror, itu akibat dari keputusannya untuk mengambil jalan ini. Jadi itu sebenarnya itu bentuk-bentuk kekerasan yang secara tidak langsung itu terjadi akibat keputusannya yang diambil. Jadi saya sangat salut dan bangga pada saat itu mendengar pengakuan langsung dari beliau, dari Bapak almarhum Philip, dan Bapak juga akhirnya membuat pesan untuk semua teman-teman yang ada di situ, agar harus mampu menjalankan perjuangan dengan baik, jaga keluarga dan jaga istri serta anak-anak. Karena memang perjuangan politik pembebasan Papua Barat ini kan sesuatu yang sangat sulit dilakukan karena akan disorot oleh berbagai mata dan juga sangat sensitif pergerakannya. Tidak bisa dibilang tidak aman karena konsekuensi dan komitmen untuk berjuang dalam jalan ini tuh tidaklah mudah. Begitu. Jadi saya tadi jadi ingat itu, dan memang itu akhirnya waktu itu jadi saya punya salah satu mungkin juga terkadang teman-teman itu kan mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan misalkan ada istri, anak, tetapi saya sendiri itu tidak menyalahkan begitu apa yang diambil, karena itu memang
keputusan politik, ya. Dan memang yang harus dijaga adalah keamanan bersama. Betul, ya. Seperti itu. Saya juga kan berpikir misalnya teman-teman, khususnya teman-teman laki-laki aktivis Papua itu artinya tidak gampang atau tidak mudah seorang perempuan Papua dia memilih untuk mendampingi. Betul. Karena resikonya dia pasti tahu resikonya. Pasti misalnya kita misalnya dengan teman-teman perempuan yang lain, tetapi dia sendiri memilih untuk mendampingi itu kan sesuatu keputusan yang sangat berat juga. Nah itu saya pikir bagian itu yang benar dengan Bapak Filipo almarhum penyampaian toh. Artinya keputusan yang sangat berani itu yang itu sebagai laki-laki yang berjuang untuk masalah pembebasan ya harus menghargai. Bagaimana kita menghargai, menjaga kepercayaan itu supaya kita lagi tidak menindas, kembali menindas mereka atau seperti itu. Dan memang yang saya salut juga sama Bapak almarhum Philip pada saat itu, beliau mampu mengakui kesalahan dari keputusan yang beliau ambil itu di depan umum, dan itu sebenarnya sikap seorang pejuang sejati itu seperti itu, mampu untuk mengakui kesalahan ketika salah dan mampu mengatakan benar ketika itu benar. Dan itu sebenarnya tidak mudah begitu, karena kalau melihat situasi kondisi Papua itu kan membentuk watak-watak minta maaf ya jenis kelamin laki-laki ini lebih ego, karena itu tadi konstruksi sosial yang akhirnya membuat laki-laki itu sulit untuk mengakui kesalahannya, bahkan tidak terbuka soal itu dan terkesan menjauh, menarik diri dari masalah-masalah seperti itu. Betul ya. Siap, memang itu menjadi PR besar untuk ini. Betul. Oke, itu kita tadi bicara soal sikap, artinya pandangan, situasi di gerakan sendiri ya, teman-teman gerakan yang bagaimana hari ini mereka hari ini juga masih menjadi pelaku. Nah itu mungkin menjadi evaluasi, artinya dari kita punya diskusi ini juga, artinya kapan lagi kita mau bicarakan itu, setidaknya dari diskusi ke diskusi itu mungkin karena ruang-ruang diskusi yang kurang kan, ya, artinya yang bisa yang bahas soal isu perempuan sendiri, artinya mungkin laki-laki itu duduk bicara soal misalnya tentang isu perempuan toh, apa yang berkaitan dengan isu perempuan sendiri, artinya dengan sendirinya kan laki-laki itu juga memahami soal tentang isu tentang perempuan itu sendiri, supaya bagaimana kemudian dia bertindak, kemudian dia berlakukan teman perempuannya atau pasangannya itu kemudian kedepannya seperti apa. Oke, kedepannya teman-teman di lembaga sendiri akan lakukan apa saja, apa yang akan dikerjakan, terus teman-teman khususnya untuk perempuan yang hari ini yang tidak rasa aman, terus masih mencari keadilan, bingung mungkin mau ke mana. Nah, itu apa yang kawan-kawan sendiri ingin sampaikan, dan juga kalau ada pengaduan mereka harus lakukan seperti apa. Itu saya pikir penting untuk misalnya kita sampaikan juga, atau artinya ada teman-teman yang siap untuk mendampingi advokasi kasus kekerasan yang terjadi khususnya terhadap perempuan Papua itu sendiri. Iya. Baik. Saya mau kasih tahu ke teman-teman sekalian, khususnya untuk teman-teman perempuan, baik korban maupun yang berhadapan dengan hukum, teman-teman tidak sendiri. Ada kami, Tongpu Ruang Aman, dan juga ada mungkin beberapa lembaga advokasi yang bisa membantu teman-teman untuk mengakses keadilan, baik dari tingkat kepolisian maupun sampai tuntas. Jadi
kami di Tong Ruang Aman itu membuka layanan konsultasi online dan juga membuka pengaduan serta pendampingan yang dilakukan secara cuma-cuma atau gratis. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan pendampingan hukum atau mendapatkan layanan konsultasi hukum yang memiliki kasus ataupun yang ingin sekedar tanya-tanya, boleh kontak akun Instagram kami di Tong Ruang Aman. Teman-teman bisa buka di layanan akun Instagram kami. Kami hadir di Jayapura, tetapi dalam layanan konsultasi online kami tidak fokus hanya di Jayapura saja. Jadi dari teman-teman yang ada di mana saja, kami siap membuka ruang pengaduan dan layanan konsultasi hukum online, hukum secara online. Jadi teman-teman bisa mengakses akun kami di Instagram agar semua kasus yang sedang diperjuangkan, khususnya untuk teman-teman korban, mari kita jalan bersama-sama, kemudian mengakses bantuan hukum yang seadil-adilnya bagi teman-teman korban. Saya juga ingin menitip pesan bagi teman-teman perempuan yang masih merasa tidak aman di luar sana. Mari kita ciptakan ruang aman sendiri. Ketika ada teman-teman yang menjadi korban, kita bisa menciptakan ruang aman bagi teman-teman korban, dan juga kepada teman-teman yang saat ini atau kita semua yang sedang memperjuangkan pembebasan bagi bangsa, mari kita lihat status kita sebagai sesama manusia yang sama, baik perempuan maupun laki-laki. Mari kita perjuangkan bangsa dan juga memperjuangkan segala kelompok yang masih tertindas di atas bangsa kita, khususnya untuk pembebasan perempuan, karena perjuangan pembebasan Papua itu tidak terlepas dari pembebasan perempuan, dan juga pembebasan perempuan itu butuh perjuangan bersama, tidak hanya perjuangan perempuan sendiri. Oleh sebab itu, mari kita buka ruang-ruang diskusi tadi yang banyak menarasikan kehidupan perempuan, problematika perempuan, dan juga kehidupan perempuan itu sendiri. Itu saja mungkin dari saya untuk sesi kali ini. Sesi. Mungkin selanjutnya kita bisa jumpa lagi dalam sesi selanjutnya ya. Oke. Untuk saya sendiri ya tetap akan apa yang saya bisa lakukan untuk menyuarakan soal menghentikan kekerasan terhadap perempuan di Papua. Saya pikir itu penting, dan saya ruang podcast yang ini tetap akan selalu terbuka untuk bicarakan terutama isu-isu terkait pembebasan perempuan itu sendiri. Saya akan selalu berikan ruang. Terima kasih kawan Nelly. Ini memang ruang yang baik bagi kita semua ya, dan ruang-ruang ini yang sebenarnya kita butuhkan. Begitu, bukan sesuatu yang besar, tetapi dari hal-hal kecil seperti ini tuh mampu untuk juga bisa membebaskan pikiran kita dan juga membebaskan sesama kita. Cuma kan semua kembali ke soal pemahaman. Betul. Soal pemahaman ya itu kembali ke isi pikiran juga. Kalau isi pikirannya setengah-setengah ya pasti hal-hal itu akan terulang lagi. Nah, mungkin saya pikir penting juga kawan punya pesan untuk selain teman-teman kepada korban sendiri, terus teman-teman gerakan sendiri, terus tapi saya pikir penting juga misalnya pesan untuk di gereja, terus di adat sendiri, apa yang harus mereka lakukan, itu saya pikir penting juga untuk saya teman-teman sampaikan toh. Iya, jadi saya juga menghimbau bagi teman-teman atau orang-orang yang banyak memberikan layanan kepada umat-umat di gereja. Hak korban itu salah satunya adalah hak untuk mendapatkan
rasa aman dari lingkup rohani. Jadi kalau ada teman-teman korban yang datang mengadukan kasusnya juga dan butuh pandangan dari orang-orang di sekitar gereja, saya mohon dengan sangat untuk menerima korban, bisa mampu mendengar cerita korban, mempercayai korban, tanpa menyudutkan atau menstigma korban itu sendiri. Dan mungkin pesan untuk, karena memang kebanyakan kasus yang ada di Papua ini, beberapa persoalan itu kan memang selain di proses hukum positif, itu biasanya mekanismenya ke peradilan adat. Jadi sekali lagi ini bukan untuk mau mengatur-ngatur adat seseorang, tetapi saya hanya mau pesan kepada orang-orang ataupun tua-tua adat yang punya posisi untuk menyelesaikan masalah dalam peradilan adat. Kalau di beberapa daerah itu saya temukan ada praktik-praktik baik yang memang harus itu banyak diadopsi begitu oleh kelompok-kelompok masyarakat adat yang lain, yang penyelesaian masalahnya itu benar-benar harus adil menurut versi korban begitu. Jadi baik untuk menanyakan kondisi korban ketika ada penyelesaian masalah dalam proses peradilan adat, agar kita sama-sama bisa tahu begitu apakah keadilan yang didapatkan oleh korban itu benar-benar murni keadilan yang dirasakan oleh dirinya atau tidak. Jadi memang praktek-praktek ini yang harus banyak dipraktekkan oleh orang-orang tua yang punya kuasa dalam melakukan mekanisme peradilan adat itu. Betul. Siap. Saya pikir mungkin nanti ada kesempatan berikut kita bisa artinya diskusikan atau membahas satu topik yang bagaimana di dalam adat itu melihat posisi perempuan dalam memutuskan perkara-perkara tuh. Saya pikir tadi kan sudah ada contoh-contoh, tapi mungkin kita diskusi di lain kesempatan dengan topik yang khusus di bagian itu. Artinya itu juga bisa menjadi sebuah contoh untuk artinya bisa dipraktekkan di wilayah-wilayah lain, dan juga kita sampaikan ke masyarakat luas bahwa dalam peradilan adat pun dia ada juga memposisikan perempuan seperti ini. Betul. Saya pikir itu topik yang kita bisa bahas di lain waktu. Oke, terima kasih. Saya pikir begitu kita punya diskusi. Terima kasih buat kawan Novi yang sudah menyempatkan waktu dan kita bisa diskusi yang sesi kedua atau part kedua ya. Saya pikir ini topik yang menarik dan kita sama-sama untuk kawal atau menyuarakan tentang penghentian kekerasan terhadap perempuan. Seperti itu. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Nanti informasi soal akun IG dari teman-teman nanti saya akan lampirkan di deskripsi. Nanti teman-teman perempuan yang bisa mau komunikasi atau konsultasi dengan kawan-kawan di Tompu Ruang Aman, bisa nanti menghubungi mereka lewat akun Instagram nanti. Terima kasih buat semua kamu yang sudah nonton. Tetap kita baku kasih tahu, tetap kita sama-sama untuk saling menguatkan, terutama untuk teman-teman perempuan. Kita saling bantu untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan di tanah Papua. Selamat malam buat kamu semua. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Makasih. Siap.